lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya teman-teman Jogja Berkabar, kali ini konten Wishing Leluhur berbeda. Kita ada di indoor. Kali ini kita bersama Mas Ari. Kita akan mengobrol soal cerita tentang Jati Kluwe ya Mas. Jati Kluwe, Sendang Banyurip, sama Petilasan nih, Petilasan Sunan Geseng nih. Petilasan Sunan Geseng yang berada di Kabupaten Bantul. Ya, sebelum menonton lebih lanjut video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe video kita Wishing Leluhur yang berada di channel Jogja Berkabar, agar kita lebih semangat lagi untuk mendokumentasikan tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Nusantara. Ya teman-teman, lanjut ke ceritanya. Kita akan mendengarkan ceritanya dari Mas Ari tentang sejarah Petilasan Sunan Geseng, Sendang Banyurip sama Sendang Banyurip. Nah, bisa diceritakan Mas, awal mulanya atau perjalanan dari Sunan Geseng sendiri seperti apa? Suatu ketika di Bagelen Purworejo, ada orang naik pohon kelapa meneras nira. Itu bernama Ki Cokrojoyo. Oh, Ki Cokrojoyo. Nama aslinya Sunan Geseng. Oh, nama aslinya itu. Ya. Oke, lanjut. Begitu naik pohon kelapa, dia menembang dengan tembang-tembang Jawa dengan suara yang nyaring. Pada suatu itu Sunan Kalijaga pada menyiarkan agama Islam sedang lewat di dekat pohon itu. Oh, berarti masa itu berarti berbarengan sama Sunan Kalijaga saat menyiarkan Islam di Pulau Jawa. Iya. Nah, pada saat itu Sunan Kalijaga mendengar tembang Jawanya Cokrojoyo itu dengan suara nyaring. Terus Sunan Kalijaga mendekat dan menunggu Ki Cokrojoyo turun dari pohon kelapa itu. Setelah turun dari pohon kelapa itu, Sunan Kalijaga memberi arahan-arahan Ki Cokrojoyo tentang agama Islam. Oh, berarti kayak dinai wejangan-wejangan. Ya. Dinai wejangan-wejangan soal agama Islam. Nah, setelah itu respon atau cerita selanjutnya gimana? Ki Cokrojoyo tertarik dengan omongan Sunan Kalijaga tadi. Terus Ki Cokrojoyo ikut Sunan Kalijaga dan bersedia menjadi muridnya Sunan Kalijaga. Oh, akhirnya itu jadi murid. Terus Sunan Kalijaga menyetujui dia menjadi muridnya asal dengan menunggu tongkat. Ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Syaratnya Dengan menunggu tongkatnya Sunan Kalijaga yang ditancapkan di suatu pegunungan. Ki Cokrojoyo untuk menunggu tongkatnya yang ditancapkan Sunan Kalijaga itu. pas ditancapkan di pegunungan dan Ki Cokrojoyo menyetujuinya. Nah, itu berapa lama Mas menunggu? Berarti harus semedi ya? Iya, semedi di depan tongkat itu. Berarti hampir mirip pas Sunan Kalijaga menunggu tongkat juga dulu. Iya, sama Sunan Bonang itu ya. Berarti mirip seperti itu. Bedanya ini di pegunungan. Di pegunungan. Kalau Sunan Kalijaga dulu di pinggir kali. Pinggir sungai, iya. Nah, setelah menunggu itu seperti apa kelanjutannya, Mas? Ya, begitu menunggu tongkat itu bertahun-tahun lamanya. Terus Sunan Kalijaga ingat kalau menyuruh Cokrojoyo untuk menunggu tongkatnya itu. Dan didatangi lagi tempat itu, ternyata udah ketutup sepenuh dengan semak belukar. Ya, semak belukar dan pohon bambu yang sangat lebat dan nggak kelihatan, begitu dicari kemana-mana nggak kelihatan. Terus Sunan Kalijaga dengan pencarian itu nggak ketemu, terus dibakarlah tempat itu
Oh, dibakar oleh Sunan Kalijaga itu? Ya, dibakar. Nah, ternyata Sunan Ki Cokrojoyo masih ada di situ. Ketemu, tapi dengan tubuh terbakar. Oh, dan gosong lah ya, mukanya gosong itu. Setelah itu Sunan Kalijaga membawa ke suatu tempat di pinggir sungai. Ternyata itu Sungai Oyo. Di situ sungainya kering. Terus jalan lagi dan menancapkan tongkatnya itu, baru keluar air. Keluar mata air. Ya, untuk memandikan Ki Cokrojoyo yang gosong tadi. Setelah dimandikan, Ki Cokrojoyo bisa berdiri lagi dan normal, hidup normal seperti biasanya. Ya. Dan akhirnya itu yang tempat yang muncul air itu berarti, dan tempat yang muncul air tadi itu diberi nama Sendang Panguripan. Oh, Sendang Panguripan itu tadi. Ya. Nah, berlanjut Mas, ketika sudah dimandikan dan sudah bisa berdiri lagi, nah cerita selanjutnya seperti apa itu? Terus suatu udah berdiri lagi dan hidup lagi, terus diajak berdiri dan hidup kayak biasanya itu. Ki Cokrojoyo diberi nama sama Sunan Kalijaga dengan nama Sunan Geseng. Itu Sunan yang terakhir dari Wali Songo, itu yang terakhir yaitu Sunan Geseng itu. Oh, iya. Terus diajak jalan lagi, keluar dari sendang itu, jalan dan berhenti sama istirahat di bawah pohon. Nah, ketika di bawah pohon itu, Sunan Kalijaga mengetes kesaktian Sunan Geseng Cokrojoyo itu dengan menyebutkan nama pohon itu. Ini pohon apa gitu. Sunan Geseng menjawab, ini pohon kluweh. Sunan Kalijaga juga menjawab, ini bukan pohon kluweh tapi ini pohon jati. Ya. Terus pohon itu daunnya menjadi dua, daun jati dan daun kluweh itu. Ya, semangatnya sampai sekarang dinamakan itu pohon Jatiluwih itu. Nah, menurut informasi yang kita dapat Mas, banyak yang datang ke Sendang Panguripan, petilasan Sunan Geseng itu tadi, terus di Jatiluwih untuk cara-carane apa ya, nenepi Mas. Nah, tempat-tempat itu alamatnya ingin di Mas. Alamatnya saja. Nek Jatiluwih itu masuknya mana? Jatiluwih itu juga masuk Delingu. Delingu ya. Delingu. Ya. Delingu. Bantul, Kabupaten Bantul. Nah, itu berarti sampai di Jatiluwih itu berarti di Jatiluwih itu cuma tempat peristirahatan atau ada tempat untuk apa lagi, ngono ora Mas? Ada. Itu kan di dekat pohon itu dibuatkan kayak kamar itulah. Ya, buat yang menepi di situ, ada tikarnya juga di situ. Berarti kalau yang ada yang pengen nenepi atau jaro apa ya jenenge nenepi lah yang kan di pohon. Sudah disediakan oleh masyarakat sekitar. Sudah ada ya. Terus di Sendang Panguripan juga, terus di petilasan Sunan Geseng juga ada. Sudah disediakan lah untuk teman-teman yang mau berkunjung atau berziarah atau nenepi lah di sana. Nah, istilahnya kalau tempat seperti itu memang hanya untuk nenepi ya Mas. Jadi kalau ya, menenangkan pikiran. Kalau untuk meminta dan lain-lain itu kita tetap ke Allah yang Maha Kuasa. Lantarannya mungkin di tempat-tempat itu kita bisa tenang atau bisa menepke pikir, menepke hati kayak gitu. Dan jangan sampai ada salah persepsi kalau tempat-tempat itu musyrik atau apa, itu tergantung niatnya kita untuk sana itu untuk apa tuh. Nah, untuk teman-teman Jogja Berkabar, cukup sekian cerita kita kali ini tentang perjalanan dari Sunan Geseng ya Mas. Iya. Sunan Geseng yang ada di Bantul. Semoga cerita ini bisa diterima oleh teman-teman dimanapun berada. Kita juga memohon maaf jika ada kurang atau salah di dalam
Penceritaan kita kali ini, karena kesalahan hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari kami tim Jogja Berkabar dan Wisi Ing Leluhur, saya Muhammad Heri Irawan dan juga Mas Ari Nugroho undur diri dari hadapan teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk teman-teman mendapatkan konten-konten menarik lainnya yang ada di Jogja Berkabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Mantap. Pengunjung apa wong kene ya?